Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Hai guys, kembali lagi bersama saya Suci. Setelah sekian purnama aku nggak bikin video, mungkin sekitar 7 bulan. Terakhir itu aku bikin Shopee Halo Room Decor untuk anak kos, karena itu aku ngekos dan aku lagi ngerjain tesisku, dan alhamdulillah sekarang aku udah selesai. Yeay. Dan alhamdulillahnya aku mau bikin video lagi nih. Aku mau nge-up YouTubeku lagi dan nge-share ke teman-teman semua tutorial in my life dan seputar tips-tips lainnya. Nah guys, di video kali ini sesuai dengan judulnya, sesuai dengan thumbnailnya, kita akan sama-sama belajar bagaimana cara mencari jurnal bereputasi. Nah di sini tuh jurnal bereputasi itu ada jurnal nasional dan juga jurnal internasional. Sebenarnya sih banyak teman-teman yang request yang lain terkait masalah RPP dan lain sebagainya. Di sini kita akan bahas tentang cara mencari jurnal bereputasi. So insya Allah ini akan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan di skip videonya dan juga subscribe dan like. Oke guys, ketika kita akan mencari sebuah referensi untuk penelitian kita, baik tesis, skripsi, disertasi, atau penelitian yang lainnya, biasanya itu kita mencari referensi yang berasal dari jurnal nasional maupun dari jurnal internasional. Nah, kira-kira apa sih jurnal itu? Nah, jurnal menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, jurnal itu catatan harian, surat kabar harian, buku yang dipakai sebagai buku perantara antara buku harian dan buku besar, dan buku yang dipakai untuk mencatat transaksi berdasarkan urutan waktu, serta majalah yang khusus memuat artikel dalam suatu bidang ilmu tertentu. Nah, jadi bisa kita simpulkan atau bisa dikatakan bahwa jurnal merupakan suatu majalah yang berbentuk fisik maupun digital yang memuat artikel-artikel mengenai bidang ilmu tertentu dan dipublikasikan secara berkala. Nah, jurnal secara umum ini dapat dikatakan sebagai suatu majalah yang mewadahi publikasi ilmiah atau mempublikasikan karya ilmiah-ilmiah. Nah, di sini biasanya kita itu menyebut karya ilmiah itu sebagai artikel. Jadi, artikel yang kita cari itu termuat dalam berbagai jurnal maupun nasional atau internasional. Nah, selanjutnya, jurnal yang diterbitkan itu biasanya memiliki akreditasi ya guys, sehingga jurnal tersebut dapat dipercaya dan banyak digunakan sebagai referensi atau dapat dikatakan terindeks pada suatu platform yang membawahi banyak jurnal-jurnal. Nah, biasanya jurnal ini memiliki indeks atau memiliki akreditasinya. Nah guys, indeks jurnal itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada indeks nasional dan indeks internasional. Nah, indeks jurnal nasional ini contohnya adalah Sinta, Garuda, dan Arjuna. Sedangkan internasional ini ada Scopus, WOS, dan masih banyak lainnya kalau misalkan kita cari. Nah, di sini saya akan hanya membahas tentang indeks jurnal nasional Sinta dan internasionalnya Scopus. Jadi begini ya, Scopus itu tidak hanya indeks internasional saja, tapi di seluruh dunia. Jadi Indonesia juga memiliki jurnal-jurnal yang sudah terindeks Scopus. Nah, dikutip dari ridwanistitu.co.id, jurnal Scopus itu merupakan salah satu data center atau database citasi dan literasi yang bersifat ilmiah. Nah, Scopus sendiri itu merupakan bagian dari perusahaan penerbitan atau publikasi ilmiah internasional yang terkenal di seluruh dunia, yaitu Elsevier. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara mencari jurnal Scopus? Nah, ketika kita sedang mencari jurnal internasional, kita tuh merasa bingung. Biasanya kita langsung cari di keyword di Google, atau kita bisa juga pakai Google Scholar. Nah, adapun cara lain yang lebih mudah
ketika kita akan mencari jurnal berindeks Scopus. Yang pertama, jurnal internasional terindeks Scopus ini bisa melalui scimagojr.com atau Scimago Journal Ranking (SJR). Dan yang kedua ada melalui website resmi Scopus, yaitu www.scopus.com/home.uri. Nah, di sini ada contoh berandanya, home-nya dari masing-masing website. Yang pertama ada Scimago Journal Ranking. Nah, SJR ini Scimago Journal and Country Ranking itu seperti ini. Selanjutnya ada website resmi Scopus. Nah, seperti ini home-nya. Selanjutnya ada jurnal nasional terindeks Scopus, yaitu melalui laman resmi Sinta. Nah, seperti ini tampilan depannya. Ini adalah website resmi Sinta Indonesia ya guys. Oke guys, sekarang kita melanjutkan bagaimana sih kita cara mencari jurnal nasional dan jurnal internasional terindeks Scopus atau terindeks Sinta yang di Indonesianya. Nah, sekarang kita udah masuk ke beranda Sinta Indonesia. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk lamannya yaitu https://sinta.kemendikbud.co.id. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada home, about, author, subject, affiliation, search, registration, fact, author, login, ada search. Nah, di sini kita bisa lihat Indonesia. Nah, kita country-nya ada di Indonesia. Nah, oke guys, selanjutnya kita klik search, terus terus kita klik journals. Nah, setelah kita klik journals, kita bisa lihat ini ada S1, S2 sampai S6. Nah, ini tuh kayak rank atau akreditasinya masing-masing jurnal. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa jurnal tersebut berakreditasi atau berindeks Scopus? Kita bisa lihat di sini journal name. Nah, di sini kita contohkan yang pertama ada International Journal of Evaluation and Research in Education atau IJRE. Nah, ini tuh sudah bersinta 1, lalu sudah masuk Scopus dan juga Garuda. Nah, kita bisa langsung lihat aja. Nah, kita bisa lihat di sini tadi contoh dari salah satu jurnalnya. Nah, International Journal of Evaluation. Nah, di sini ada publication-nya. Ya kan, di sini ada publication-nya. Nah, ketika kita pengen mencari artikel yang kita inginkan seperti itu, selain dari sini, dari publication ini, kita juga bisa masuk kepada website dari jurnal tersebut. Bisa lihat, klik websitenya saja. Nah, selanjutnya setelah kita klik websitenya, kita bisa langsung masuk ke jurnal yang kita tuju, yaitu International Journal of Evaluation and Research in Education. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita sudah masuk, baru kita bisa mencari. Nah, ini volume yang terbaru. List of essay paper. Di sini banyak ya. Kita contohnya mau mencari tentang Islamic Elementary School. Nah, di sini contohnya ada Islamic Elementary School seperti ini, dan kita bisa langsung download PDF-nya. Nah guys, kalau kalian mau langsung mencari keywordnya, contohnya di sini kita mau tentang education leadership, atau enggak deh, kita mau cari jurnal pendidikan. Nah, di sini contohnya kita maunya yang Sinta 1. Nah, ketika Sinta 1, kita juga bisa langsung ke jurnal pendidikan. Nah, di sini cuma ada jurnal pendidikan IPA Indonesia Journal of Science Education. Kita bisa langsung klik. Nah, selanjutnya kita bisa lihat bahwa jurnal tersebut itu skornya Sinta 1 dan sudah berindeks Scopus dan juga berindeks by Garuda. Contohnya kita mau yang ini, kita langsung klik aja juga bisa artikelnya. Jurnal Pendidikan IPA Indonesia Journal of Science Education. Nah, kita langsung PDF, full text PDF-nya.
dan kita bisa langsung download PDF-nya. Seperti itu. Jadi untuk yang Sinta seperti itu ya teman-teman, tinggal langsung mencari keywordnya, mau mencari jurnal apa dan terindeksnya Sinta 1, Sinta 2 atau sampai seterusnya, dan juga mencari yang sudah berindeks Scopus. Nah guys, selanjutnya adalah jurnal internasional bereputasi. Nah, di sini kita menggunakan SJR atau Scimago JR. Itu kita bisa lihat websitenya https www.scimagojr.com. Nah, di sini untuk home-nya, di sini kita bisa lihat ini warnanya orange ya. Nah, di sini what is Scimago JR for? Itu yaitu untuk jurnal ranking, country rank sama face tool. Nah, di sini bagaimana sih cara kita untuk mencari jurnalnya? Di sini kita bisa masuk ke jurnal ranking. Nah, di sini kan kita bisa lihat. Nah, di sini jurnal apa sih yang ingin kita cari? Contohnya kita mau cari tentang social science. Nah, kategorinya semuanya atau mau apa? Contohnya education. Contohnya mau yang education, religionnya all. Nah, mulainya contohnya dari 2020 yang terbaru, yang novelty. Nah, di sini kita jangan lupa klik untuk yang only open access jurnal. Jadi kadang ada beberapa jurnal yang berbayar gitu ya, atau yang terkunci, dan ada juga yang mereka open access gitu. Jadi kita bisa melakukan akses ke jurnal tersebut. Nah, jangan lupa seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat ada Q1, Q2, Q3 dan Q4. Nah, di situ juga range sama seperti Sinta. Jadi Scopus juga punya range tingkatan akreditasinya, yaitu Q1 sampai Q4. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya yang pertama ini ada scientific data. Type-nya itu jurnal, mereka sudah Q1 dan dari United Kingdom. Terus juga ada International Journal of Education Technology in Higher Education, ada International Journal of STEM Education, dan lain sebagainya. Nah, jangan lupa kita untuk melihat yang hanya open access, karena kalau yang terkunci kita tidak bisa mengakses tersebut. Nah, contohnya kita mau yang ini, Language Learning and Technology, ini dari USA, United States. Kita klik langsung language-nya, language learning and technology-nya kita buka. Nah, di sini kita bisa langsung lihat. Nah, ini scope-nya. Selanjutnya bagaimana kita mau ke homepage-nya atau mau ke jurnal tersebut. Publisher-nya dari University of Hawaii Press. Nah, lanjut kita mau ke homepage-nya. Kita klik homepage. Nah, di sini kita sudah masuk ke jurnal yang akan kita tuju tersebut tadi. Nah, di sini volume 25 number 3 Oktober 2021. Nah, di sini ada artikel-artikelnya. Nah, contohnya kita mau salah satunya saja. Kita contohin 30 years of data driven learning. Nah, kita masuk ke sini. Karena jurnal ini sudah open access, jadi harusnya kita itu bisa masuk dan bisa mendownload seperti itu, guys. Nah, di sini kita bisa lihat Language Learning and Technology. Nah, di sini ada jurnalnya, ada artikelnya, maaf. Nah, di sini langsung bisa kita download saja PDF-nya karena sudah diberikan open access. Langsung kita save saja. Kita sudah mendownloadnya dan kita bisa menggunakannya. Jadi seperti itu ya untuk yang Scimago Journal and Country Rank atau SJR. Oke guys, selanjutnya yang terakhir itu ada website resmi dari Scopusnya. Kita bisa lihat di sini home-nya atau tampilan awalnya. Kita bisa lihat lamannya itu www.scopus.com/home.uri. Nah, di sini kita bisa lihat ada Scopus Preview atau Author Search, ada Create Account, again, ada laman sosial medianya, dan masih banyak lagi di sini.
Nah, terus bagaimana sih kita melihat akses untuk melihat jurnal-jurnalnya? Nah, caranya adalah kita langsung ke looking for free journal ranking and metric. Oke. Nah, di sini udah ada sources-nya. Nah, kita tuh mau cari yang apa? Contohnya yang jurnal, terus display only, open access. Contohnya kita apply. Nah, di sini ada 5.000 sekian resultnya yang open access ya guys. Sekali lagi jangan lupa kita harus ngeklik yang open access, karena kalau yang bukan open access kita nggak bisa melihat atau mendownload artikel yang ada pada jurnal tersebut. Nah, contohnya kita mau ke yang mana? Light Science and Application Open Access. Nah, di sini kita bisa langsung klik. Nah, ini dia Light Science and Application. Type-nya adalah jurnal. Ya. Selanjutnya kita langsung ke search homepage. Nah, kita udah berada pada jurnal internasional Light Science and Application. Nah, ini dia, udah dan open access semua. Ini adalah tentang science ya. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita mau cari jurnal, contohnya kita mau yang ini, langsung aja kita bisa langsung download PDF-nya. Ya guys, kita langsung download PDF-nya dan kita bisa langsung menggunakan artikel tersebut. Untuk Scopus Preview sama jurnal ranking dari SJR itu jangan lupa untuk mengklik open access-nya guys. Oke guys, mungkin segitu aja yang bisa aku sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat tentang bagaimana cara kita mencari jurnal yang bereputasi atau terindeks Scopus, mulai dari jurnal nasional dan jurnal internasional dengan linknya. Insya Allah aku akan taruh di deskripsi box untuk lamannya biar kalian nggak usah bingung-bingung. Mungkin sekian video dari aku. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah karena kita sama-sama belajar. Kalian langsung komen aja di bawah jika aku ada kesalahan di video ini ataupun ada masukan atau mungkin next video apa gitu. Oke guys, thank you so much. Jangan lupa kalian like, komen, dan share ke teman-teman kalian biar kita bisa berbagi sama-sama. Jangan lupa juga untuk klik subscribe, karena dengan subscribe kamu mendukung channel aku untuk terus maju. Thank you so much. See you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.